Ya, shalom semuanya. Kembali dalam sekolah kitab kita ya. Jadi kita sekolah minggu gitu ya untuk mendalami. Ya kita memulai ini memang di Indonesia sih jarang ya ada program seperti ini gitu ya. Tapi kalau kita melihat gereja-gereja di luar negeri itu memang dibuat seperti ini. Jadi khotbah hari Minggu, kemudian ada sekolah minggunya yakni mendalami tentang khotbah hari Minggu itu. Ya karena memang kalau khotbah hari Minggu kan satu arah. Jadi diharapkan jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari Minggu yang mau belajar lagi mengikuti sekolah minggu dewasanya. Dan tadi saya menyampaikan tentang neraka atau Gehenna ya. Lautan api kekal itu. Jadi saya tidak akan membuka ayat-ayatnya, tidak akan panjang lebar lagi karena saya lebih kepengen kita berdiskusi tentang hal ini dan yang kita pelajari pada tadi pagi tadi dalam ibadah Minggu Raya kita mestinya semuanya ada yang sudah mengerti, ada yang belum paham gitu ya. Dan yang belum paham itu coba sama-sama kita diskusikan. Kalau saya bisa menjawab, saya menjawab. Kalau tidak bisa terjawab, ya mohon dipahami, beri waktu saya untuk mendalami pertanyaannya lagi. Jadi saya jelaskan tadi dalam ibadah hari Minggu bahwa neraka atau Gehenna itu adalah suatu tempat yang nyata ya dalam kekekalan. Cuma tempat yang nyata dalam kekekalan ini memang patut untuk kita dalami. Ya. Kenapa? Karena tempat dalam kekekalan itu di dalam Alkitab kita dibahasakan dalam bahasa manusia yang dimengerti oleh manusia. Tapi pertanyaannya apakah tempat kekekalan itu persis seperti hari ini? Tentu tidak. Ya. Jadi ada masih banyak misteri yang belum bisa disampaikan tentang neraka itu sebenarnya apa. Ya. Saya tadi pelan-pelan sudah coba bagikan, tapi tentu tidak bisa utuh dalam khotbah satu jaman begitu. Ya. Yang saya jelaskan tadi, yang poin-poin pentingnya, saya ingin mengatakan bahwa yang namanya neraka atau Gehenna atau lautan api kekal itu tidak sama dengan Hades atau Sheol atau alam maut atau dunia orang mati. Itu yang patut dipahami. Sebab banyak orang di luar sana memahami ketika kita sudah mati, maka kalau kita percaya Tuhan langsung masuk ke surga, kalau tidak percaya Tuhan langsung ke neraka. Nah, konsep ini ya tidak bisa dibilang salah 100%, tapi juga jelas tidak benar. Karena dalam Alkitab jelas ada pembedaan antara neraka kekal dengan yang namanya dunia orang mati itu. Ya, kalau sudah dibaca kitab Wahyu jelas ya bahwa lautan api kekal itu ya hari ini, detik ini, pada saat kita sharing ini, menurut kitab Wahyu ya mestinya belum terisi. Belum ada siapa-siapa di situ. Apakah sudah siap terbentuk atau apakah sedang dalam proses pembangunan gitu ya, namanya neraka itu, ya saya cuma bisa pakai imajinasi aja, bisa saja ya. Apakah sudah selesai atau belum selesai, bagi saya isunya bukan di situ. Tapi jelas menurut Wahyu ada itu, tapi sekarang belum. Nah, orang mati yang kalau tidak percaya kepada Tuhan, itu masih ada di Hades atau Sheol sekarang. Dan memang deskripsi Hades atau Sheol itu di dalam Alkitab, ya paling jelas cuma di Lukas 16 itu. Karena disitulah digambarkan bagaimana ada sepasang orang, ya, yakni orang kaya dan juga Lazarus yang ketika hidup di bumi saling mengenal, tapi kemudian ketika sama-sama mati, mereka ditempatkan di dalam dunia orang mati yang berbeda. Ya. Satunya ya tempat penderitaan, mungkin juga bisa kita kasih nama Sheol atau Hades.
sedangkan satunya ada di pangkuan Abraham menurut Lukas 16, atau dalam bahasa lainnya seperti orang yang ada disalib di sebelah Yesus itu dikatakan, hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi Firdaus dan dan pangkuan Abraham itu kemungkinan besar ya adalah satu tempat yang sama, yakni tempat di mana orang yang mati dalam kebenaran itu diberikan penghiburan. Nefesnya diberikan penghiburan. Selama jadi manusia, nefesnya mungkin soulnya atau jiwanya itu menderita. Tapi ketika dia mati, ya maka soul atau jiwa itu di dunia orang mati mengalami penghiburan. Maka dibahasakan oleh Lukas ada di pangkuan Abraham, dibahasakan oleh Tuhan Yesus ada di Firdaus. Sedangkan orang yang mati tidak dalam Tuhan itu di Hades sekarang ada di api penderitaan. Tapi api penderitaan meskipun sama-sama api jelas berbeda dengan yang disebut dengan Gehenna atau neraka. Alasannya kenapa saya bilang beda? Yang pertama karena Hades dan Sheol hanya dialami, dirasakan oleh nefes atau soul jiwa saja. Ya. Padahal kalau nanti kita sudah dengarkan tadi, yang dilemparkan ke lautan api kekal itu adalah nefes yang dibangkitkan. Nah, dibangkitkan ini saya tidak menemukan ayat bahwa nefes yang dibangkitkan ini akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Sebab bicara soal tubuh kebangkitan, seperti sudah saya singgung dalam khotbah tadi, di 1 Korintus itu jelas banget, di Tesalonika pasal 4 kalau tidak salah juga jelas banget, itu bicara soal kebangkitan tubuh orang yang mati dalam Tuhan. Sedangkan orang yang mati tidak dalam Tuhan itu tidak digambarkan, tidak dijelaskan apa-apa di dalam Alkitab kita. Maka ini masih saya kasih titik-titik, ada 3 titik, jadi bukan full stop gitu ya. Jadi nefes itu dibangkitkan, apakah nanti bentuknya memiliki fisik seperti orang yang mati dalam Tuhan ketika dibangkitkan memiliki fisik yang baru, atau tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan itu, jelas di Alkitab kita tidak ada definisi yang spesifik yang menceritakan soal itu. Tapi apakah itu nefes saja? Ya bisa saja. Ya, jadi ini masih daerah yang bagi saya masih abu-abu. Ya, kita hanya bisa menerka-nerka karena tidak ada ayat yang spesifik yang mengatakan tentang kebangkitan orang mati dan mendapatkan tubuh kebangkitan, yakni tubuh orang mati yang tidak dalam Tuhan itu. Yang kedua, neraka atau Gehenna dirasakan nefes yang sudah dibangkitkan dari kematian di Hades untuk mengalami kematian kedua. Jadi dalam kitab Wahyu pasal 20 itu, lautan api kekal itu identik dengan kematian kedua. Berarti nefes itu akan mengalami kematian kedua. Terutama nefes yang sekarang ini kalau sebagai manusia dia sudah mati, dia sedang ada dalam tempat penderitaan itu, di Sheol atau di Hades itu. Dia akan mengalami kematian lagi. Nah, ini yang menarik. Jadi jelas kalau kita dalami ya, meskipun tidak tersurat ya, mengalami kematian kembali, tentu nefes ini nefes yang sedikit berbeda dari nefes yang sekarang sudah ada di Hades atau di Sheol itu. Sebab kalau nefesnya itu nefes yang sama, ya mengalami kematian kedua kayaknya aneh gitu. Jadi saya sangat yakin meskipun saya tidak terlalu percaya banget bahwa nefes yang dibangkitkan itu akan mendapatkan tubuh, tapi nefes ketika dibangkitkan ini akan ada perubahan. Entah perubahan zatkah, ada perubahan yang cukup signifikan yang membedakan dia dengan nefes ketika ada di Hades itu. Jadi nefes yang ada di Hades, ada di Sheol, di tempat penderitaan di dunia orang mati ini akan dibangkitkan, pasti ada perbedaan. Ya, ketika dia masih ada di Hades dan ketika nanti dia dibangkitkan. Dan ketika dia dibangkitkan, itu dia akan mengalami kematian kedua. Nah, kematian kedua menjadi relevan ketika nefes itu sudah berbeda dengan nefes yang ada di dalam dunia orang mati ini. Nah, bentuknya apa? Ya, saya tidak tahu. Ya, sebab nggak ada penggambaran yang jelas soal kebangkitan orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini. Tubuhnya seperti apa tidak dijelaskan secara spesifik. Yang pasti jelas berbeda dengan tubuh kebangkitan yang diberikan nanti kepada orang-orang yang mati dalam Tuhan itu. Seperti Tuhan Yesus ketika bangkit itu tubuh kemuliaan yang seperti itu saya percaya hanya diberikan kepada orang-orang yang tadinya mati dalam Tuhan dan kemudian dibangkitkan, nismat hayimnya kembali menyatu dengan nefesnya dan memiliki tubuh yang baru, tubuh kebangkitan itu. Tapi orang yang tidak mati dalam Tuhan, saya belum menemukan jawaban yang pasti yang membuat saya sejahtera seperti apa tubuh kebangkitannya nanti itu.
Yang ada di dalamnya, ya nefes salah satu ya yang ada di dalam neraka itu selain manusia yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan, nefes yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu ada juga. Nah ini sudah saya jelaskan tadi, ada dua jenis nefes yang ada dilempar nanti dalam neraka. Yang pertama yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan, yang benar-benar ketika hidup itu benar-benar tidak percaya lah ya, tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan, apalagi kepada Yesus gitu ya, tidak percaya penebusan atas kayu salib itu dia tidak percaya. Orang-orang yang begini itu masuk dalam kriteria menurut Alkitab orang-orang yang tidak masuk dalam kitab kehidupan. Dia dibuang dalam Gehenna. Tapi ada juga manusia kedua yang dilempar ke Gehenna, yakni manusia-manusia yang ada di Wahyu pasal 21 itu, yang disebut orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, yang secara spesifik itu merupakan kelompok terakhir orang-orang atau manusia-manusia yang dilempar ke dalam Gehenna. Itu yang saya tafsirkan di dalam ibadah minggu tadi, padahal sebelumnya juga sudah sering saya katakan, itu adalah orang-orang yang sepertinya Kristen, tapi bukan Kristen. Jadi hanya menjadikan Kristen sebagai agama, tapi dia tidak menghidupi sungguh iman Kristennya itu. Nah, orang-orang seperti ini tuh bagi saya kalau Tuhan adil itu tidak akan layak mendapatkan kasih karunia. Sebab kalau ukurannya orang yang selamat itu adalah orang yang mendapatkan kasih karunia dan percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal supaya yang percaya kepadanya. Nah, yang percaya kepadanya tentu kalau Alkitab sudah dibaca, terutama perjanjian baru, bukan cuma percaya lewat bibir dan lidah saja, tapi lewat keseharian. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi orang yang beriman kepada Yesus tapi tidak mengekspresikan imannya dalam keseharian dia, itu tidak masuk kategori orang yang percaya. Kalau orang tidak percaya, maka tidak akan bisa diselamatkan. Karena orang yang diselamatkan bukan cuma terima kasih karunia, tapi merespon kasih karunia itu dengan benar. Yohanes 3:16 mengatakan dengan detail tentang hal itu. Nah, selain manusia yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan dan manusia yang mengaku Kristen tapi ternyata bukan Kristen itu yang dilempar ke Gehenna, ada binatang, nabi palsu. Ini juga masih kategori manusia karena dalam kitab Wahyu pasal 19 dikatakan bahwa binatang dan nabi palsu itu dilemparkan hidup-hidup. Nah, dilemparkan hidup-hidup itu kalau kita tafsirkan literal ya berarti benar-benar ketika dia masih hidup. Jadi bentuknya gimana kita nggak tahu, apakah direnggut, apakah seperti misalnya Bani Korah, ya Korah yang ada di kitab Keluaran itu yang memberontak kepada Adonai dan memberontak kepada Musa. Tiba-tiba ketika memberontak, terus Musa bilang, yang percaya kepadaku ikut di belakangku, yang tidak silakan berdiri di barisan Korah dan teman-temannya ini. Tiba-tiba ketika orang Israel sudah memilih pilihan mereka, semua orang yang ada di pihak Korah itu tiba-tiba buminya terbelah, betul ya. Terus mereka ditelan hidup-hidup masuk ke dalam bumi dan bumi menutup kembali dan mereka mati hidup-hidup. Mati hidup-hidup tuh matinya tuh jatuh ke dalam bumi yang terbuka, gempa bumi mungkin, atau ada permukaan bumi yang retak gitu, ada lembah, tiba-tiba mereka masuk ke dalam dan tertutup oleh lumpur dan juga pasir sehingga mereka ya mati hidup-hidup. Terminologi mati hidup-hidup mestinya saudara sudah paham. Nah, apakah seperti itu ya kita tidak tahu. Yang pastinya Alkitab mengatakan mereka dilemparkan ke lautan api yang kekal itu hidup-hidup. Yang berikutnya tentu Satan. Ya, Satan dilempar ke situ. Dan ada kelompok berikutnya, jadi kelompok malaikat-malaikat yang menurut Wahyu 12 itu mengikuti pemberontakan Satan. Sepertiga bintang-bintang itu diseret oleh ekor naga itu sehingga akhirnya mengikuti pemberontakan si Satan. Dan mereka ini adalah kelompok yang saya pastikan juga dilempar ke neraka. Sebab tidak adil Tuhan kalau melemparkan Satan, tapi tidak melemparkan ke neraka yang sama para malaikat yang sudah mengikuti pemberontakan Satan ini. Tidak disebutkan karena saya yakin ya mereka itu adalah orang-orang atau malaikat-malaikat yang mengikuti pemberontakan Satan. Jadi dengan disebutkan pemimpinnya, maka anak buahnya otomatis ikut dengan sendirinya. Dan kelompok malaikat-malaikat yang lain ada juga ya, seperti yang saya bilang, saya sangat yakin sekali. Saya sudah khotbah ini tentang fallen angel atau Bene Elohim, anak-anak manusia itu malaikat-malaikat yang mengawinkan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu sejak tahun 2001. Jadi ketika saya sudah masuk sekolah tinggi teologi, terus saya mendalami akhir zaman, saya sangat mempercayai sungguh bahwa Kejadian 6 itu bicara mengenai malaikat yang meninggalkan
tempat kediamannya. Malaikat yang meninggalkan jati dirinya sebagai makhluk roh karena tertarik dengan perempuan manusia yang cantik-cantik dan mereka mau menjadi manusia. Itu bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan caranya dengan macam-macam. Ada penafsiran yang mengatakan bahwa mereka merasuki raga laki-laki yang saat itu memang di Kejadian pasal 5 kan kita tahu semua manusia itu jahat, maka dikuasai Satan itu begitu mudahnya. Nah, Satan memakai tubuh laki-laki itu dikuasai maafkan, malaikat-malaikat itu menguasai tubuh laki-laki itu sehingga tubuh laki-laki itu dikuasai sebenarnya oleh malaikat-malaikat yang sudah jatuh ini. Dan dengan fisik manusianya itu mereka menggagahi atau mengawinkan anak-anak manusia yang cantik-cantik. Tapi karena dalam diri mereka itu bukan manusia, tapi malaikat yang meninggalkan tempat kediaman surgawi mereka, ya maka akhirnya lahirlah anak-anak yang tidak sempurna, yang kita sebut dalam terminologi Nephilim itu. Ya, bisa disebut raksasa atau keturunan raksasa, ya terserah. Tapi jelas manusia yang tidak sempurna karena disebut Nephilim, ya bukan disebut manusia. Mereka-mereka ini dalam Yudas, dalam 2 Petrus tergambarkan jelas bahwa mereka ini memberontak karena seperti Sodom dan Gomora melakukan perbuatan yang tidak normal, yang tidak lazim. Ya, di Sodom dan Gomora semua penafsir Perjanjian Lama sepakat bahwa Tuhan marah di situ karena manusia sudah melanggar kodratnya. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, laki-laki, manusia, binatang kawin mengawinkan. Itu yang tergambar ketika 2 malaikat Tuhan ke Sodom, laki-laki dalam bentuk gender maskulin, laki-laki, dan semua laki-laki Sodom itu ingin meminta kepada Lot agar 2 tamunya ini dipakai oleh mereka, digagahi, diperkosa oleh laki-laki ini. Jadi memang begitu rusaknya Sodom, dan itu digambarkan dalam ayat yang sama yang menceritakan tentang malaikat-malaikat yang menanggalkan atau meninggalkan tempat kediamannya di kitab Yudas pasal ke-1 ayat 6 ayat 7. Di 2 Petrus dikatakan ada malaikat-malaikat yang saat ini ada di neraka. Nerakanya bukan Gehenna tapi Tartaros. Nah, ini siapa? Nggak ada penjelasan dimanapun di Alkitab kita soal malaikat ini. Tapi jelas ada malaikat-malaikat yang dipenjara, kata 2 Petrus tadi. Nah, malaikat-malaikat yang dipenjara berarti malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Dan referensi malaikat yang memberontak kepada Tuhan yang spesifik itu ya cuma di 2 tempat, di Perjanjian Baru di Wahyu 12 dan di dalam kitab Perjanjian Lama cuma di Kejadian pasal 6. Maka saya menyimpulkan atau menafsirkan yang ada di Tartaros, di penjara di 2 Petrus itu adalah malaikat-malaikat yang ada di Kejadian 6 yang meninggalkan tempat kediamannya dan kawin mengawinkan dengan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Jadi ada kelompok-kelompok ini yang dilemparkan ke Gehenna, lautan api. Nah, neraka itu jelas tempat yang kekal. Saya berani yakin kekal karena ayatnya sangat banyak, sangat mayoritas. Jadi tempatnya itu kekal, ya. Tempat siksaan kekal, bahasa dalam Alkitab ya, ulat-ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam, ya. Kalimat-kalimat ini mengindikasikan jelas bahwa tempat itu yang disebut dengan Gehenna, neraka itu adalah tempat yang sangat kekal. Nah, pertanyaan yang terakhir yang saya munculkan ketika saya berkhotbah tadi, apakah api neraka itu literal? Jadi benar-benar api neraka itu benar-benar seperti api nyata yang ada di bumi yang bisa kita lihat. Ya, seperti kita membuka kompor kita, terus ada api, ketika kita menyalakan korek api, ada api, ketika kita membakar api unggun, ada api. Apakah apinya seperti itu? Ya, sudah saya jelaskan dengan analogi saya, dengan pemahaman saya. Kalau apinya itu api yang ada di bumi ini, jelas kayaknya nggak masuk akal. Sebab yang ada dilempar ke sana itu bukan saja manusia, yakni antikris dan nabi palsu yang sebagai manusia dilempar hidup-hidup, tapi sebagian besar, hampir semuanya yang dilempar ke neraka menurut Alkitab, bukan menurut saya ya, yakni adalah makhluk roh. Satan, malaikat-malaikat yang ada di Wahyu pasal 12 yang ikut pemberontakan Satan, terus malaikat-malaikat di Kejadian 6 yang memberontak, yang meninggalkan tempat kediamannya, kemudian juga nefes itu jiwa atau soul, itu kan tidak berbadan, ya, bukan bentuk materi fisik. Soul atau jiwa itu kan sesuatu yang abstrak. Makanya di Alkitab kalau kita melihat seringkali nefes itu juga diterjemahkan roh, seringkali nefes itu diterjemahkan jiwa. Bahkan penulis Alkitab saja yang penulis Alkitab real ya, rasul dan nabi, itu kesulitan untuk bisa membedakan antara roh dengan jiwa. Jadi seringkali tumpang tindih itu ya penerjemahannya atau penafsirannya tentang
nefes itu. Ada yang mengatakan nefes itu jiwa, di tempat lain dikatakan roh, kadang-kadang roh itu disebut jiwa, kadang-kadang jiwa itu disebut roh. Kalau kita mendalami tentang dunia roh ini dalam Alkitab, memang ada seolah-olah, kalau bagi saya, para penulis Alkitab itu masih belum firm banget tentang apa yang dia pahami tentang nefes. Tapi jelas nefes itu ya bukan bentuk yang fisik seperti kita. Itu adalah jiwa, yang memori yang saya bilang. Jadi menafsirkan api neraka itu literal kayaknya nggak masuk akal. Kenapa? Karena mana mungkin roh, makhluk roh, itu takut sama api. Ya, api itu adalah sesuatu yang ada di dunia nyata, dunia kasat mata, dunia material, dunia kita hari ini. Sedangkan roh itu ya makhluk roh. Ya, nah, lucunya saya bilang jujur, saya bilang lucunya karena menggambarkan neraka itu memakai gambaran api yang real, seolah-olah api yang ada bisa kita lihat di bumi ini. Makanya saya sangat yakin ini metafora. Sebab di dunia kekekalan nanti, unsur-unsur dunia yang ada di sana itu nggak sama dengan apa yang kita tahu di dunia. Meskipun mungkin di sana nanti ada binatang. Mungkin ya. Karena menurut perjanjian lama banyak sekali ayatnya itu yang menggambarkan suatu tempat di mana nanti ya ada situasi yang dipulihkan seperti layaknya Taman Eden. Apakah itu yang namanya Yerusalem baru? Saya nggak tahu. Ya, penafsirannya bisa saja. Mungkin ada binatang di sana, tapi jelas bukan binatang seperti yang kita lihat sekarang. Bahkan manusia yang ada di Yerusalem baru, saya hakul yakin nggak seperti manusia yang merupakan diri kita hari ini. Karena jelas di Alkitab katakan bahwa di dalam kebangkitan orang mati, manusia akan hidup seperti malaikat. Secara hakikat seperti malaikat. Malaikat itu apa? Jelas bukan manusia yang dibangkitkan itu makhluk roh. Dulu penafsiran saya begitu, karena ya seperti malaikat kan makhluk roh. Tapi kalau kita membaca Korintus, mereka punya tubuh benar-benar. Tapi tubuh yang ada dalam Yerusalem baru itu bukan tubuh yang seperti kedagingan kita. Makanya dikatakan hidup seperti malaikat, tidak kawin mengawinkan. Jadi ada satu perbedaan yang sangat signifikan manusia yang di bumi hari ini dengan manusia yang nanti ada di Yerusalem baru. Manusia di Yerusalem baru tidak kawin mengawinkan. Berarti apa kalau tidak kawin mengawinkan? Tidak ada ketertarikan seksual satu dengan lainnya. Ya kan? Apakah tidak ada gender? Haha, ini menarik nih. Bu Esther nanti masuk ke Yerusalem baru, pertanyaan saya apakah Bu Esther yang di Yerusalem baru nanti gendernya adalah female? Saya atau Amos lah gitu ya, yang masuk ke Yerusalem baru nanti apakah gendernya adalah male? Saya yakin sih iya gitu. Sebab kecuali memang tidak ada gender berarti semuanya menjadi satu, ya. Tapi menarik kalau dikatakan tidak ada gender karena ketika Petrus, ketika Yakobus, ketika Yohanes itu mendapatkan karunia bisa mendapatkan penglihatan di mana Yesus dimuliakan. Mereka melihat dengan mata telanjang mereka dalam keadaan kekudusan Tuhan bisa mengenali Musa dan Elia, benar ya? Musa dan Elia itu adalah gendernya laki-laki. Dilihat oleh Yakobus, Yohanes, dan Petrus dalam wujud laki-laki. Berarti saya sangat yakin di Yerusalem baru sana ya masih kelihatan gendernya. Bu Esther tentu tidak berkumis. Kalau Pak Amos nanti mulai pelihara kumis hari ini terus mati dalam berkumis, ya mungkin nanti di Yerusalem baru juga berkumis. Ya, tapi anehnya Esther dan Amos yang hari ini di dunia ini tertarik secara seksual sehingga mereka menikah. Ya, di Yerusalem baru nanti nggak ada tuh ketertarikan fisik. Nah ini berarti kan manusianya berbeda. Nah saya sangat yakin binatang juga demikian kalau memang ada di sana. Jadi apinya itu bentuknya bukan literal tapi metafora. Yang saya katakan itu adalah keterpisahan total dari Tuhan. Dan itu bagi saya tempat yang benar-benar mengerikan, ya, sangat mengerikan. Karena ya sama sekali kita tidak bisa melihat keindahan di situ. Karena di bumi ini yang namanya keindahan itu semuanya dari Tuhan. Dan perhatikan, nefes itu adalah memori. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Saya sudah meninggalkan bangku SMA itu berapa tahun ya? Saya umurnya hampir 50, saya 17, berarti hampir 20-an, 22 tahunan ya. Saya sudah meninggalkan bangku SMA. Tapi memori tentang saya di SMA itu, kenakalan saya,
saat suka sama perempuan, saat suka berorganisasi, saat suka untuk bersaing, karena di zaman itu kan kita suka bersaing ya. Itu masih terekam dalam memori saya, kenangan itu. Ya. Ini sesuatu yang nggak bisa hilang. Bahkan ketika tadi misalnya saya buka handphone, ada grup WhatsApp teman-teman TK dan SD saya, ada yang saling kasih informasi. Tiba-tiba memori saya mundur jauh gitu. Ke zaman saya SD di usia 10 tahun, 9 tahun yang notabene mungkin udah 40-an tahun yang lalu, tapi kayaknya masih bisa saya bayangkan TK saya gimana, SD saya gimana. Dan Bapak Ibu, itu sesuatu yang hari ini bisa membuat kita nostalgia. Ya, aduh, gue punya teman SD lucu-lucu dulu, kayaknya nggak ada dosanya. SMP gimana, SMA gimana. Dan semua itu masih ada dalam nefes. Dan ketika nefes itu dilemparkan ke lautan api metafora yang adalah kematian kedua, tempat yang total terpisah dari Tuhan, Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Itu menderita luar biasa. Karena ingatan dia soal waktu dia SD, ingatan dia tentang orang tuanya dia, ingatan dia tentang dia pernah liburan ke Bali, ingatan dia pernah liburan ke Danau Toba, ingatan dia tentang teman-temannya yang baik hati. Itu di situ nggak ditemukan sama sekali yang mirip, saudara. Jadi memori itu akhirnya menjadi sesuatu yang menakutkan bagi nefes di lautan api kekal itu. Dia punya memori, tapi dia nggak bisa menghidupi memori lagi. Kalau sekarang, hari ini, saya tiba-tiba teringat sama teman-teman SMA saya, sederhana, saya masuk ke grup WhatsApp grupnya SMA, saya masuk ke sosial media Facebooknya SMA teman-teman saya tinggal cari teman-teman saya, minta ketemuan, selesai ketemu, cekak-cekik, selesai. Kangen saya sama mereka hilang. Tapi nanti dalam lautan api kekal metafora yang adalah keterpisahan total dari Tuhan, teman-teman saya itu dari Tuhan. Dan di sana nggak bisa kita dapatkan lagi. Jadi memori yang indah di bumi itu menjadi kanker ketika nefes ada di lautan api kekal. Itu kenapa mereka menderita, itu kenapa mereka berteriak, itu mereka kenapa berkertakan giginya, itu kenapa mereka meratap. Karena semua yang mereka dapatkan indah-indah di zaman ketika mereka hidup dan masih terekam di dalam nefes mereka. Itu tidak bisa mereka lihat dalam lautan api kekal. Semuanya gelap, kegelapan yang paling gelap. Makanya itu disebut tempat yang benar-benar tidak ada pengharapan. Saya nggak tahu apakah semuanya memahami ke sana apa tidak. Ya. Karena banyak orang Kristen memahami ya di neraka dibakar gitu doang. Ya. Karena tubuhnya kekal, dibakarnya pakai api kekal, maka selama-lamanya dibakar. Kalau bagi saya agak absurd kalau memahaminya seperti itu. Meskipun saya menghormati kalau ada di sini yang masih menafsirkannya seperti itu. Jadi bagi saya dengan pemahaman saya tadi, setelah saya renungkan, justru saya lebih meyakini apa yang saya tafsirkan karena itu bentuk penderitaan yang luar biasa karena benar-benar terpisah secara total selama-lamanya. Nggak ada turning back, nggak ada kesempatan untuk U-turn, nggak ada kesempatan untuk balik, nggak ada kesempatan untuk metanoia, bertobat itu. Dan selama-lamanya akan seperti itu. Ditemani dengan makhluk-makhluk yang disebut roh-roh jahat itu, tentu menjadi tempat yang sangat menakutkan. Jadi neraka itu bukan literal. Nerakanya itu kekal, tapi bukan literal seperti yang dikatakan di Alkitab. Bagi saya neraka itu metafora dari keterpisahan total dari Tuhan. Neraka itu real, suatu tempat, keadaan, kekekalan yang bertolak belakang dengan sorga. Yang satu sorga, tempat di mana kita bisa bertemu muka dengan Tuhan, tapi dalam neraka kita sama sekali tidak menjumpai secercah, sedetik, sekecil apapun kebaikan kemurahan Tuhan nggak bisa kita temukan di sana. Jadi lautan api itu metafora berarti keterpisahan total dari Tuhan, benar-benar Tuhan tidak bisa dirasakan di sana. Nah, pertanyaan berikut yang terakhir, apakah hukuman itu kekal? Kita selama-lamanya akan alami keterpisahan total dengan Tuhan kah di sana? Ada orang, penafsir Alkitab, juga ayat-ayat Alkitab yang mengatakan iya, ayatnya sangat banyak menceritakan soal ini. Beberapa sudah saya singkapkan dalam khotbah hari Minggu tadi.
Tapi ada juga yang mengatakan kelompok orang Kristen yang dipengaruhi oleh paham Judaism misalnya, ya, yang mengatakan bahwa neraka itu tidak selama-lamanya. Nerakanya itu ada, tapi kita tidak selama-lamanya di sana. Jadi kalau kita ada manusia dilempar ke neraka, ya binasa. Ayatnya sudah saya singkapkan juga dalam ibadah minggu tadi. Jadi dua paham ini punya ayat yang bisa kita pakai, bisa dipakai untuk menjadi apologet mereka. Tapi lebih banyak memang ayat yang mengatakan bahwa kita di neraka itu dihukum selama-lamanya. Maka melihat kondisi ini, maka saya sekarang ini masih mempercayai bahwa saya lebih condong neraka itu adalah tempat yang nyata, dan siapapun yang dilempar ke neraka akan mengalami penghukuman kekal selama-lamanya. Cuma bukan lautan apinya metafora, yakni apa? Keterpisahan total dari Tuhan selama-lamanya. Jadi itu yang bisa saya bagikan untuk mengingat khotbah tadi. Dan sekarang coba kita mau diskusikan, siapa tahu dari beberapa saudara ada yang mau bertanya soal ini. Oke. Ya, makasih Pak Sek. Pak, itu kan apa? Ya kalau di gambarannya, kalau sebelum dengan pemahaman Pak Sek bahwa api neraka itu metafora, literal, tapi sebelumnya kan udah penggambaran kan biasa tuh api yang kita mengerti selama ini, yang panas, membara, yang membakar, menghanguskan. Nah, maksudnya yang saya pengen tanya itu bagaimana dengan orang yang selama ini tuh ketika dia mendapat penglihatan, misalkan kan kita banyak tuh orang bilang dia dapat penglihatan, bahkan dia mengalami di bawah Tuhan, ke neraka, dilihat bahwa hukuman itu, dan maksudnya itu orang teriak di situ tuh dia ada panas gitu, bisa begitu. Nah kalau kayak itu tuh, kalau ya yang mau saya tanyakan tuh, kalau orang yang dikasih penglihatan seperti itu, apakah yang dia lihat itu hanya bukan Gehenna yang sebenarnya, tapi maksudnya itu hanya dunia orang mati, Sheol, habis itu Pak. Oke. Sebenarnya sih ini pendalamannya masih panjang ya. Pertama ya, kalau orang bersaksi selalu saya katakan juga kita harus kenali orang itu ya. Sebab bagi saya Tuhan kalau mau memberikan sesuatu kebenarannya dan mau ditunjukkan kepada orang, tentu orang yang dipilihnya adalah orang yang punya kredibilitas. Ya. Jadi kalau orang tiba-tiba dari antah berantah terus bersaksi dia dibawa ke neraka, diperlihatkan isi neraka, ya mestinya kita sebagai orang yang dewasa, orang yang normal bertanya, siapa nih orang? Kok tiba-tiba seperti ini gitu. Jadi jangan langsung cepat diaminkan, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah diajar bahwa andai kata itu penglihatan benar, ya Tuhan itu memakai pengetahuan kita untuk apa ya? Untuk memahami kebenarannya. Jadi kalau misalnya Foni ya, Foni sejak kecil sudah diajar sama orang tua, sama guru sekolah minggu, terus dari pendeta bahwa neraka itu isinya api. Itu udah terdoktrin masuk ke otaknya Foni misalnya Foni. Terus lo tiba-tiba dipilih Tuhan untuk bisa melihat realnya neraka. Dan ternyata realnya neraka itu bentuknya beda dengan apa yang kau pahami. Kira-kira ketika kau mimpi dan ketika kau dapat penglihatan itu, kau percaya nggak itu neraka? Karena kau sudah memahami seperti itu. Ya. Saya yakin ketika memang kalau kau dipilih untuk diperlihatkan Tuhan neraka, maka Tuhan memakai apa yang kau pahami ini untuk bisa menjelaskan kepada orang yang masih hidup ketika kau kembali nanti dalam mimpimu itu, supaya mereka sadar dan tidak akhirnya terjerumus dalam neraka itu. Jadi pemahaman kita itu dipakai Tuhan. Ya. Kalau saya misalnya sekarang ini sudah memahami api neraka itu literal, dan kalau benar tafsiran saya itu adalah, api neraka itu metafora bukan literal, dan tafsiran saya itu benar, maka saya sangat yakin kalau Tuhan nanti mengizinkan saya diperlihatkan kepada saya itu neraka yang benar, maka Tuhan akan memperlihatkan neraka yang benar itu. Ya karena saya sudah punya pemahaman seperti itu. Jadi seperti penulis-penulis dalam kelas bibliologi kemarin yang kita buka kelas sekolah Alkitab itu, saya mengajarkan bahwa ya Tuhan tuh memakai si penulis. Ya. Paulus itu memang orang yang pembelajar, murid Gamaliel gitu ya, terbiasa menulis gitu. Namanya juga seorang yang belajar, korespondensi nulis-nulis itu biasa. Maka akhirnya dia dipakai caranya seperti itu.
Makanya surat-suratnya banyak yang disimpan dan menjadi Alkitab kita. Tapi kita nggak bisa menjustifikasi, membandingkan rasul lainnya seperti Andreas. Saya kasih contoh di kelas bibliologi kemarin. Kita mengatakan Andreas itu cetek dia rasul yang paling nggak guna. Nanti dulu dong. Alkitab saya mengatakan Andreas itu rasul pertama. Rasul yang dipilih Tuhan, yang mengikut Tuhan Yesus. Dan Rasul Andreas itu dulunya adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Rasul Andreas yang mengajak saudaranya, siapa? Petrus. Petrus kemudian dan Andreas mengajak siapa? Bartolomeus, Nikodemus. Baca baik-baik. Yakobus, Yohanes. Jadi kalau Andreas itu tidak dihargai secara utuh, ya konyol. Nah Andreas kenapa Pak? Tapi kok nggak punya bukti kitabnya? Lah Andreas itu nelayan biasa kan? Dia tidak terbiasa menulis. Ya karena dia tidak terbiasa menulis, Tuhan pakai dia bukan untuk menulis. Tapi apakah Andreas tidak melayani Tuhan? Orang sejarah gereja mengatakan dia mati martir kok. Ya, jadi dia melayani dengan kapasitas dia. Jadi saya yakin seperti itu, Fon. Jadi kalau ada orang dibawa Tuhan ke neraka dan dia ketika akhirnya kembali sadar, terus menjadi kesaksian kepada orang, saya lihat neraka itu api kekal. Dan kalau itu benar, benar-benar yang orang ini dipilih Tuhan dan Tuhan izinkan itu terlihat, saya yakin kalau dalam pemahaman sekarang saya, api kekal itu ya karena pemahaman orang ini ya api. Neraka itu api. Sehingga dia nggak kaget dan dia langsung tahu dia ada di neraka sekarang. Waktu diizinkan Tuhan melihat neraka itu. Gitu, Pak. Thank you buat insight Pak Se. Oke, makasih Bapak Se. Buat teman-teman lain silakan ya kalau mau bertanya langsung nyalakan kameranya, monggo. Silakan Bu Grace. Ya, terima kasih Cik Foni, terima kasih Pak Se. Saya ada pertanyaan Pak Se, dua pertanyaan ya. Dulu kan yang pertama dulu saya ingin menanyakan bagaimana kita harus bersikap apabila kita mau menerangkan seperti apa yang sudah Pak Se berikan itu kepada orang yang selama ini masih punya mindset bahwa neraka itu seperti ya memang seperti nyala api yang terus tangan dipotong-potong, yang lidah dipotong-potong seperti tadi khotbah Pak Se. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya ingin menanyakan beberapa waktu yang lalu pada saat saya mengikuti Bible kliniknya Pak Se tentang nama Satan, siapa Satan, the history of Satan itu ya. Di situ Pak Se berkata bahwa kapan Satan itu dibuang ke bumi begitu. Itu ternyata pada hari penciptaan, antara hari penciptaan satu dengan penciptaan kedua. Tapi tadi di dalam khotbah Pak Se itu mengatakan pada saat yang bersamaan Tuhan Yesus dilahirkan sebagai manusia gitu. Jadi ini apakah ada satu perubahan atau bagaimana? Demikian Pak Se, minta penjelasannya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Grace. Ya. Yang pertama, kalau misalnya, kan saya selalu mengatakan bahwa kalau saya mengajarkan sesuatu jangan langsung diaminkan. Jadi saran saya kepada Bu Grace, coba khotbah saya tadi direnungkan lagi, digumuli dalam Tuhan, dan kalau Bu Grace sudah sepakat dengan pemahaman saya, barulah Bu Grace bisa bersikap. Bersikap itu ya bisa membagikannya kepada yang lain dan lain sebagainya. Cuma kalau ditanya, kalau nanti saya jelaskan kepada orang tentang neraka seperti yang saya dapatkan dari Pase, sedangkan mereka itu pemahamannya neraka itu api kekal, neraka itu dihukum seperti tadi, tangan nggak dipotong tumbuh lagi, tangan dipotong tumbuh lagi. Sekarang kita harus mengerti dulu Bu, ya. Kalau bagi saya, kita harus membagikan kepada orang lain sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting. Saya tidak bilang doktrin soal neraka itu tidak penting, ya. Tapi bagi saya itu masih bisa dianggap sebagai sekunder dibandingkan primer. Yang primer itu adalah bagaimana orang yang Ibu mau layani ini sudah punya pemahaman tentang Tuhan yang benar atau belum? Punya pemahaman iman yang benar atau belum? Sudah hidup dalam kebenaran dengan benar atau belum? Itu yang prinsip dulu. Nah, kesalahan banyak orang itu terlalu berapi-api. Misalnya ada orang suka tentang akhir zaman.
Kemudian yang dibagikan kepada orang-orang tentang Tuhan itu tentang akhir zamannya. Nah, mungkin orang-orang itu bisa bertobat karena tertarik sama akhir zaman. Tapi setelah bertobat, karena dia nggak punya dasar iman yang kuat, ya tinggal tunggu waktu aja. Dia akan murtad dalam beberapa waktu kemudian. Gitu ya. Jadi saran saya kepada Ibu Grace, ya bagi orang yang Ibu rindukan untuk bisa mengenal kebenaran, coba Ibu selami orang ini sudah hidup dalam kebenaran yang primernya itu belum. Kalau primernya sudah, coba dibagikan yang sekunder seperti tadi. Ternyata lautan api kekal itu gue baru tahu loh. Itu bukannya literal, tapi metafora berdasarkan yang Ibu bisa bagikan ke dia. Nah, kalau pada kesempatan itu orang itu tetap berkata, tidak, enggak lah. Jelaslah itu api benar-benar kok, literal kok. Pendeta gue ngomong begini, lo jangan ngarang-ngarang deh Bu Grace gitu ya. Ya sudah, kalau dia bersikap seperti itu ya Ibu sebaiknya tarik diri. Kenapa? Karena pertama itu bukan primer. Jadi jangan capek, jangan kita jadi ribut, berantem, hilang damai sejahtera, hilang teman gara-gara topik yang sekunder gitu ya. Lebih baik kita tarik diri, berarti kita tahu bahwa orang ini ya belum waktunya untuk kita bagikan soal hal itu. Nah, Ibu diam diri aja, ya sudah. Ibu sharing dengan dia hal yang lain yang cocok sama dia, yang bisa membangun dia. Kan banyak Alkitab, banyak topik. Itu saran saya yang pertama. Kalau yang kedua, iya Bu, saya sudah khotbah soal Satan itu dalam minggu-minggu April, kalau nggak salah ya, April kemarin, di Maret itu saya sudah gali soal Satan itu seperti apa ya, Lucifer itu bukan Satan dalam program Living in Wisdom, dan saya sudah akui di dalam program-program itu pemahaman saya soal Satan itu sudah berbeda dengan apa yang saya pahami dulu. Makanya ketika Ibu membandingkan dengan program Bible Clinic saya, dan sengaja memang saya tidak hapus Bu, supaya orang yang melihat saya itu mengerti perkembangan teologi saya. Orang yang mengikuti The Warriors itu bisa paham bahwa saya bisa berubah dalam penafsiran. Ya, di Bible Clinic dulu saya menafsirkan memang iblis itu, Satan itu kemungkinan besar jatuh ke dalam dosa di hari penciptaan kedua. Kenapa? Karena hari penciptaan kedua ketika Tuhan ciptakan cakrawala itu satu-satunya hari yang tidak dikatakan sungguh baik. Ya. Tapi sudah saya batalkan itu dengan argumentasi ketika kemarin, ternyata ketika meskipun hari kedua tidak Tuhan katakan baik, tapi setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan kemudian berkata, Tuhan melihat semua yang diciptakannya itu sangat baik. Bukan merujuk pada hari ke-6, tapi merujuk pada hari pertama sampai hari ke-6. Jadi meskipun bagi saya hari kedua tidak ada kalimat itu baik, tapi Tuhan sudah tutup di penghujung hari ke-6 itu dengan mengatakan semua yang diciptakannya itu sangat baik. Dan saya kemudian juga sudah memahami, meskipun ayat Wahyu 12 sudah saya baca sejak saya mendalami eskatologi, tapi saya baru dapat terangnya Tuhan. Wahyu 12 itu memang jelas itu peristiwa ketika Yesus lahir. Ya, Ibu nanti boleh pelajari. Dan itulah masa, kata Wahyu 12, pemberontakan Satan. Maka saya sekarang sudah menganulir tafsiran saya tentang Satan atau kejatuhan Satan itu, yakni bukan di hari kedua penciptaan, tapi bagi saya Satan jatuh dosa baru ketika Yesus lahir jadi manusia. Itu kenapa saya bilang bahwa sebelum peristiwa Natal pertama itu, Satan belum berdosa. Makanya saya mengikuti pemahaman para rabi-rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Satan itu bukan makhluk berdosa seperti yang dipahami orang Kristen dan orang Islam. Orang Yahudi itu mengatakan begitu. Kenapa? Karena mereka mendalami Alkitab, Perjanjian Lama khususnya rabi-rabi itu. Mereka tidak menemukan ada ayat di Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa Satan itu memberontak dan berdosa. Jadi akhirnya saya memahami itu dan saya bagikan, dan kalau Ibu melihat ada perbedaan, ya memang saya berbeda penafsiran dari Bible Clinic dan hari ini Bu, tentang Satan. Demikian Bu. Ya Pak, satu lagi mengenai perubahan itu Pak, bagaimana ya Pak? Apa misalnya kalau itu yang sudah beredar di YouTube dan sebagainya, apakah orang tidak akan mengatakan nih gimana sih Pak, saya kok pelin-pelan begitu? Bagaimana cara menyikapinya gitu apa? Iya, saya paham resiko itu, bahwa orang yang melihat Bible Clinic soal Satan dan orang yang melihat Living in Wisdom soal Satan saya di bulan-bulan kemarin itu kok pendeta ini berbeda, gampang banget berbeda.
Saya tahu resikonya. Orang akan menilai saya seperti itu, tapi saya mengambil keputusan saya harus seperti ini. Kenapa? Karena saya ingin mengajar jemaat untuk apa ya? Berani ya berubah gitu. Ketika memang Tuhan menerangi kita hal-hal yang baru yang berbeda dengan apa yang kita pahami di masa lalu. Karena saya ketemu orang, Bu. Saya kenal orang, bisa saya tunjuk hidungnya bahwa dia ketika berdiskusi dengan saya tentang satu topik, bukan soal Satan ya, Bu. Soal satu topik. Dan dia benar-benar akhirnya percaya dengan apa yang saya bagikan kepada dia. Tapi faktanya saya tahu dari orang lain yang cerita, dia masih mengajarkan tentang pemahaman lamanya. Kenapa? Alasannya seperti itu. Dia takut jemaatnya, dia takut orang-orang yang mengikuti dia melihat, menganggap dirinya berubah. Padahal kalau bagi saya, berbeda penafsiran dari masa lalu ke sekarang itu hal yang lumrah. Kita semakin hari semakin dalam, semakin berhikmat, semakin dewasa, semakin punya wawasan luas, semakin tua juga. Tentu pemahaman kita pasti berbeda. Dan saya sengaja mengambil resiko itu. Makanya saya selalu mengatakan kepada banyak orang, kalau mau dengerin saya, ya dengerin utuh dari awal, mengikuti saya. Jadi kalau orang baru dengar saya sekarang, memang orang itu akan kaget-kaget dengan apa yang saya bagikan. Karena saya sampai detik ini itu proses panjang, Bu. Jadi sengaja saya nggak hapus. Ada yang menyarankan seperti Ibu tadi, Pak, sebaiknya dihapus saja kalau ada tafsiran Bapak yang sudah berbeda dengan tafsiran di masa lalu. Tapi bagi saya enggak. Pendeta lain mungkin menghapuskannya. Tapi kalau bagi saya itu kejujuran. Bahwa Seno itu dulu memang menafsirkan begitu. Kalau sekarang berubah, karena Seno sekarang memang sudah berubah. Kalau orang salah memahami atau bisa menuduh saya macam-macam, silahkan. Tapi saya mau jujur saja. Dulu memang pemahaman saya begitu. Ketika saya membagikan Bible Clinic, itulah kebenaran yang saya yakini. Tapi kalau sekarang tiba-tiba berubah, ya karena Tuhan sudah memberikan yang sesuatu yang baru, kenapa saya harus menutup-nutupi bahwa dulu saya punya kepercayaan seperti itu. Tapi sekarang saya enggak lagi. Saya memilih yang seperti ini. Meskipun ada salah paham nanti terjadi. Itu, Bu Grace. Ya Pak, terima kasih buat penjelasannya. Oke, Bu Grace. Nanti kalau mau tanya lagi, langsung aja Bu Grace ya. Silakan buat teman-teman lain, apakah ada yang masih mau bertanya tentang topik hari ini? Oh, mungkin kalau mana? Silakan kok. Atau Cira, silakan. Enggak, oke, saya mau nanya Pak Seh yang mengenai, saya sih ada 2 pertanyaan sama kayak Bu Grace. Cuma yang pertanyaan saya yang pertama mengenai konsep daripada neraka itu kan kalau kita lihat memang ya nggak bisa dipungkiri lah, dari kecil kita udah dimasukin tuh yang namanya konsep neraka itu lautan api gitu kan. Dan kalau Pak Seh tadi menafsirkannya itu secara literal, bisa aja itu kan hanya dalam ranah tafsiran, Pak. Bisa aja dong karena kita tahu bahwa Yesus itu kan Tuhan yang maha. Bisa aja dia membuat lautan api itu bisa dirasakan sebagaimana menderita yang dialami oleh makhluk-makhluk roh seperti malaikat dan pengikutnya gitu loh, Pak. Selain antikristus. Karena kita tahu bahwa neraka itu tadi Bapak bilang untuk dua khususnya dikhususkan untuk 2 bagian nih. Yang pertama ya bagian itu dari segi roh yaitu malaikat dan pengikutnya serta antikristus dan nabi-nabi palsu. Nah, maksud saya bisa aja dong karena Tuhan yang kita sembah itu Yesus itu bisa membuat lautan api itu bisa dirasakan menderita buat si roh itu gitu loh, Pak. Itu pertanyaan saya. Dan yang mau saya tanyakan lagi, bagaimana sih kita menghadapi perbedaan penafsiran? Karena ini kan konsep neraka ini kan baru dalam hal ranah penafsiran ya Pak ya. Sama seperti kita dulu pernah mungkin membahas bagaimana dulu waktu zamannya di ITC kita pernah membahas mengenai perceraian. Ya kan? Nah, saat itu kan sedang ramai tuh perceraian, ada yang boleh berdasarkan firman Tuhan, ada yang tidak. Dan kebetulan saat itu setelah saya mendengar dari Pak Seh, kemudian ada teman kantor saya berbicara mengenai
perceraian yang saat itu sedang ramai karena dilakukan oleh seorang yang cukup ternama lah di kalangan pejabat di DKI Jakarta. Nah, teman saya itu ada bertanya, Pak, dalam menurut di pendeta dia dan ajarannya dia tuh perceraian itu boleh, gitu. Dengan adanya pendukungan Alkitab demi Alkitab gitu loh, ayat-ayat Alkitab. Nah, kalau ini dalam hal penafsiran, bagaimana sih kita menyikapi hal ini untuk supaya mungkin penafsiran saya dan penafsiran kita dan penafsirannya rekan saya itu berbeda. Nah, bagaimana sih untuk menghadapi perbedaan penafsiran itu, Pak? Karena kan yang namanya tafsir itu kan bukan sesuatu yang pasti gitu loh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu mengenai ya out of the topic sedikit sih mengenai kalau dulu kan di kelas GIF yang waktu kita pertama kali di ITC waktu hari Jumat malam, pernah tuh kalau nggak salah tuh pernah ada bahas mengenai orang yang nggak pernah mendengar kebenaran firman Tuhan, bisa aja dia bisa diselamatkan. Sedangkan kita tahu bahwa ada satu kebenaran firman Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup, kalau tidak melalui aku ya nggak bisa melalui Bapa gitu loh Pak. Nah mungkin saya ada miss sih, saya masih belum tahu banget. Nah mungkin hari ini mungkin Pak saya bisa menjelaskan sih. Apakah benar orang yang nggak mengenal Tuhan, yang nggak pernah mendengar Injil Tuhan, yang mungkin tinggalnya jauh di sana atau gimana, walaupun dia meninggal, dia bisa ada karena kasih karunia Tuhan, dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu aja sih Pak. Oke, thank you Pak Les. Ya kalau Pak Les tadi berasumsi lah Tuhan kan bisa aja pasti nyiptakan api yang apinya itu ya tidak sama seperti api yang sekarang kita lihat di bumi, tapi tetap api, tapi api itu juga bisa membuat makhluk roh termasuk nefes kita menderita karena panasnya itu. Nah kalau Pak Les berkata demikian ya bisa saja Pak. Seperti saya bilang, kalau ada orang berkata, Pak saya ngomong surga itu dari emas, loh kalau Tuhan memang mau buat surga itu emas gimana? Ya bisa saja dong ya. Jadi memang tentu semua orang bebas menafsirkan. Ya, sikap kita terhadap perbedaan tafsir itu makanya jangan frontal. Saya dulu memang waktu dulu ya saya mungkin Pak Les pernah atau kalau saya sebutkan namanya tahu, Foni juga tahu ada jemaat yang akhirnya keluar dari The Way karena saya cukup keras mengatakan bahwa penginjilan orang mati dan pendeta yang mengajarkan itu jelas ajaran sesat gitu ya. Ya, cuma ya dulu ya saya kan masih muda lah, masih di sekitar 30-an gitu ya. Ya, meskipun saya sampai sekarang juga masih mengatakan prinsip itu bahwa penginjilan orang mati itu tidak bisa terjadi dan tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan dalam bahasa aslinya. Saya bisa panjang lebar membahas itu. Tapi kalau sekarang itu yang terjadi, misalnya Pak Les sekarang itu yang punya masalah dengan saya soal penginjilan orang mati, saya tidak akan berani berkata begitu, Pak. Karena bagi saya sekarang ini, oh ya udah, Pak Les dan juga pendeta yang mempengaruhi Pak Les itu memang melihatnya dari angle yang ini. Ya, meskipun saya berbeda, tapi saya tidak akan menuduh Bapak dan pendetamu itu sesat. Karena sekarang saya memahami bahwa yang bisa memastikan ajaran itu sesat apa tidak secara prinsip hanyalah Tuhan. Kita ini manusia kan cuma melihat Alkitab dalam sudut perspektif kita masing-masing. Perspektif itu dipengaruhi banyak hal. Pak Les tentu lebih tahu budayanya, pendidikannya, wawasannya, dan lain sebagainya. Kecakapan dia dalam penggalian, kedalaman dia dalam penggalian. Jadi makanya kalau berbeda tafsir ya bagi saya sekarang oke saja. Makanya kalau saya ketemu orang yang berbeda tafsir, kalau memang dia mengajak untuk berdiskusi secara kepala dingin, saya akan ikuti. Tapi kalau bagi saya sudah sampai pada perasaan, wah ini sudah maksimal, dan orang ini tetap kokoh dengan pemahamannya, daripada saya jadi batu sandungan buat orang ini, saya akan hentikan itu dan berkata, yuk kita sepakat untuk tidak sepakat soal tafsiran ini. Jadi kalau bagi saya, Pak Les memahami bahwa lautan api itu api yang benar, karena Tuhan bisa menciptakan api yang bisa membuat menderita roh, ya bisa saja. Cuma kalau saya kan memahaminya dengan konsep ya manusia saya. Api yang dikatakan dalam lautan api tentu maksudnya api yang ada hari ini. Nah, api yang ada hari ini saya rasa tidak bisa membuat
roh itu menderita. Sebab kalau bisa membuat roh menderita, maka banyak pendeta, maafkan saya, dukun-dukun yang memang hidupnya dengan dunia roh akan tahu kelemahan dari roh-roh jahat itu. Tinggal dibakar aja. Tapi faktanya kan tidak. Tidak ada budaya di Indonesia ini yang saya tahu sampai detik ini, yang kalau pemahamannya rumahnya diganggu sama setan, terus dibakar atau membakar sesuatu. Nggak ada. Saya orang Jawa, sangat kuat sekali, sangat kental dengan budaya-budaya leluhur. Itu bahkan kalau ngomongin satan itu, ya biasanya berdiriin itu tuh, sapu lidi. Nggak ada api-apian gitu ya. Bahkan ditabur kemenyan di luar supaya setannya pindah keluar. Bukan dengan api. Jadi ya saya akhirnya memahami tadi Pak. Ya kalau memang Bapak akhirnya bisa saja ya, bagi saya kalau Tuhan, apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan? Coba bagian saya menafsirkan saya seperti itu. Nah, cuma menariknya juga soal neraka dulu ya Pak. Soal neraka itu, kalau apinya api kekal, menariknya di situ penjelasan perjanjian baru soal neraka itu kan bukan cuma api, tapi ulat-ulatnya tidak mati. Ya, nah ulat-ulat ini apa? Kan tentu ulat-ulat di sini kalau kita melihat refer bahasa aslinya maksudnya belatung-belatung itu loh Pak. Kalau orang mati kan akhirnya habis dagingnya dimakan belatung gitu ya. Dimakan ulat-ulat. Nah, kalau itu ada di neraka, karena kalau Bapak memahami apinya itu literal, maka ulatnya harusnya literal juga dong. Nah, apa fungsi ulat di situ? Memakan apa di situ? Ya, kalau ulatnya benar, ya masa ada ulat memakan roh? Tapi kalau Pak Lesmana kemarin bilang, lah kan bisa aja Pak, ulatnya itu makan roh kalau Tuhan mau, ya bisa saja. Sekali kalau orang berkata demikian, saya mau bilang apa ya? Bagi Tuhan apa sih nggak mungkin? Cuma kan nggak masuk akal kita. Jadi makanya saya bilang ulatnya itu metafora, terus juga apinya metafora, tempat kegelapan yang paling gelap itu juga metafora, yang sebenarnya bicara tentang keterpisahan total daripada Tuhan. Itu jawaban saya Pak. Tapi kalau ada orang berbeda pendapat, ya kita jangan ribut. Nah kembali soal saya singgung sedikit soal perceraian. Nah, kalau perceraian itu memang boleh di Alkitab. Jelas Alkitab ada mengatakan. Tapi bukan dalam kemudahan seperti yang dipahami oleh banyak orang Kristen. Oh, kalau istri gue itu selingkuh, oh, kalau suami gue itu selingkuh, gue bisa cerai. Karena Alkitab katakan, kalau ada pasangan yang tidak setia, kita bisa memberikan surat cerai berdasarkan hukum Musa. Itu kan pemahaman orang. Tapi kalau kita lihat bahasa asli dari jinah itu pornoia. Porneia itu bahasa Yunaninya adalah perbuatan seksual yang tidak lumrah, yang tidak normal. Saya sudah panjang lebar itu menjelaskan waktu di ITC dulu bahwa andai kata, maafkan saya ambil contoh aja karena Pales yang nanya ya, Pales selingkuh sama perempuan lain, itu bagi saya masih normal Pak, karena ya itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dewasa. Jadi pornoia itu bukan perselingkuhan yang model begitu. Pornoia itu perselingkuhan atau perzinahan yang nggak normal. Nggak normal itu ukurannya apa? Sodom dan Gomora contohnya. Jadi Pak Lesmana, maafkan saya ambil contoh aja Bapak ya, Bapak nanya salah sendiri gitu ya. Pak Lesmana selingkuh sama teman cowokmu namanya Anton gitu Pak. Nah tentu Iren istrimu jadi jijik dong. Waduh, laki gue kok kalau Pales sama perempuan mungkin Bu Iren masih sakit hati, tapi oke lah gue mengampuni karena dia sudah takut akan Tuhan. Tapi kalau sama Anton mungkin jijik atau lain sebagainya, dan Bu Iren ketika menuntut cerai, boleh. Itulah porneia itu. Jadi cerai karena perzinahan yang tidak normal, perselingkuhan yang tidak normal, hubungan seksual yang tidak normal. Karena laki-laki untuk perempuan, kalau laki-laki sama laki-laki, laki-laki sama binatang, perempuan sama binatang itu nggak normal, perempuan sama perempuan itu nggak normal. Tapi konsekuensinya, Bu Iren, kata Alkitab loh, bukan kata saya, kalau menuntut cerai suaminya, itu sah. Tapi tidak boleh menikah lagi. Itu hukumnya jelas banget. Nah, kalau Bu Iren bisa mempertahankan, maafkan saya, kesendiriannya hanya sama Ebi, ini kita ambil contoh aja ya, tolak dalam nama Yesus ya. Ya, boleh. Tapi kalau Bu Iren berniat nanti kawin sama Henry misalnya, ya nggak boleh gitu. Ya karena itu nggak bisa. Nah, kalau Bu Iren sudah dalam pemahaman seperti itu, boleh. Jadi cerai itu boleh, cuma konsekuensinya tidak semudah seperti yang dipahami orang. Oh, kalau suami gue selingkuh, gue mau nuntut cerai terus gue bisa nikah lagi. Kalau gue nggak suka lagi, suami gue selingkuh, gue cerai lagi. Nggak bisa seperti itu. Bukan seperti itu pengajaran Alkitab. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi, kalau orang tidak mengenal Tuhan, yang tidak sama sekali kenal Injil, terus ke surga, ya bisa nggak ke surga? Ya ini sekali lagi masih area tafsir. Cuma kalau bagi saya, besar kemungkinan saya sangat mempercayai itu. Jika
Kondisinya orang itu sama sekali tidak pernah kenal Tuhan, tidak pernah dikenalkan soal Yesus. Makanya kalau Bapak ingat khotbah saya soal itu, saya justru menekankan kepada kita orang Kristen yang punya sahabat, yang punya saudara, kenal sama kita, aktif di gereja, tapi kita nggak pernah kenalkan Yesus kita kepada dia. Jadi dia tahu, saya punya saudara namanya Lesmana, aktivis gereja, bisa berkhotbah, pelayan Tuhan yang luar biasa, tapi saya nggak pernah dapat tentang Yesusnya Lesmana dari saudara saya namanya Lesmana ini. Justru dalam kondisi seperti ini, yang pasti lempar ke neraka adalah Pak Lesmana. Karena Pak Lesmana tidak mau jadi berkat, tidak mau jadi saksinya Tuhan kepada saudara yang sangat dekat dengan saudara, dengan Pak Lesmana. Nah, orang ini karena nggak kenal sama sekali Yesus, maka orang ini, kata Alkitab, diuji dalam penghakiman tata putih itu. Ayatnya tadi pagi juga saya sikapkan, diuji dengan apa? Dengan kitab-kitab dia. Jadi kalau orang ini lahir sebagai, maafkan saya, orang Buddhis, orang ini lahir sebagai orang Hindu, atau orang yang tidak punya agama, ya dia kalau tidak punya agama, dia diuji dari hati nurani dia. Ya. Apakah hati nuraninya ketika berkata jangan lakukan, dia langgar. Ketika hati nuraninya bilang lakukan, dia tidak lakukan. Nah, dia diuji dengan itu. Kalau orang ini mengikuti hati nuraninya, kalau orang ini agamanya bukan Kristen, sepanjang hidupnya sampai matinya nggak ada yang mengenalkan soal Kristen, nggak ada yang mengenalkan soal Yesus, tapi dia taat dengan agamanya, sangat taat dengan agamanya, dan dia tidak pernah menolak Yesus. Wong dia nggak pernah kenal Yesus. Secara literal juga dia nggak pernah berkata, enggak lah, Yesus itu bukan Tuhan. Dia nggak pernah sama sekali. Dia cuma percaya sama agamanya karena sejak kecil sampai dia mati, hanya itu yang dia tahu. Maka kalau bagi saya, dia akan diuji dengan kitab-kitabnya itu. Ya, itu yang disebut dengan orang akan diuji dengan Tauratnya dia. Nah, ini tentu masih area tafsir. Karena Alkitab mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, seperti Pak Lesmana tadi. Tapi sekali lagi, yang berkata itu siapa? Yesus. Jadi yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun bisa kepada Bapa selain kepada aku, Yesus. Yesuslah yang berhak untuk menentukan orang itu ke surga atau neraka. Nah, kita orang Kristen menafsirkan, jalan itu apa? Kebenaran itu apa? Hidup itu apa? Nah, kita, ini makanya saya bilang dalam khotbah lalu, ini agama itu bikin kita jadi brengsek, jujur aja, Pak. Ya, karena agama itu ya akhirnya kita hidup dalam doktrin gereja, aturan gereja. Nah, ketika gereja berkata bahwa yang selamat itu hanya orang Kristen, maka itulah yang dipahami oleh umat. Tapi pertanyaan saya, apakah begitu? Belum tentu, Pak. Ya. Ya, kalau dilanjutin panjang nih, Pak. Mungkin nanti dalam topik-topik yang lain kita boleh diskusi ketika nyinggung soal itu. Demikian, Pak. Silakan. Thank you, Pak C. Silakan. Kalau masih mau lanjut lagi, jangan malu-malu. Soalnya yang lain kan off cam tuh. Nah, silakan. Saya boleh, Bu Tiffany? Silakan, Bu Grace. Kok gelap, Bu Grace? Di mana? Pak C, tadi dengan pertanyaan Bu Grace yang bisa videonya dinyalain nggak? Kalau tidak keberatan. Ya. Lupa. Apa tuh namanya yang tadi ditanyakan sama Pak Lesmana, itu kemudian jawaban Pak C itu tentang kesesatan tadi ya, Pak. Jadi Pak C beberapa waktu yang lalu saya juga pernah lihat di khotbahnya Pak C, misalnya ada hamba-hamba Tuhan tertentu di mana orang itu sudah banyak kesesatannya, orang banyak itu menganggap dia sesat, bahkan sinodenya juga sudah demikian. Nah, tapi dari pernyataan Pak C pada khotbah itu, Pak C bilang saya tidak ingin menghakimi dia sebagai hamba Tuhan sesat, karena ya memang bukan ranahnya dari Pak C atau bagaimana gitu. Tetapi di dalam khotbah yang lain saya juga mendapati bahwa kita, kalau nggak salah di nabi palsu atau apa gitu, saya agak lupa, keluarlah dari tempat itu gitu, karena Pak C bilang waktu itu yang masuk ke neraka itu bukan hanya nabi palsunya saja, tetapi jemaat-jemaat yang ikut itu juga masuk ke neraka. Jadi kalau kita
apa namanya, tahu gitu, ya udah keluar dari tempat situ gitu. Tapi dengan sikap yang Pak C katakan tadi, berarti bagaimanakah yang Pak C memberikan sebuah indikasi. Jadi, oh ini sesat nih. Oh kalau yang ini masih ada toleransinya, barangkali tafsir yang berbeda. Kalau ini yang benar gitu. Begitu Pak C. Oke Bu, saya paham. Ya, saya paham. Jadi saya berkata kalau ada hamba Tuhan, kan sering di sosmed ya, ada hamba Tuhan nyerang hamba Tuhan, jelek-jelekin hamba Tuhan, berkata sesat dan lain sebagainya. Saya selalu mengatakan bahwa hati-hati, dan saya tidak akan pernah masuk. Dulu mungkin kalau saya masih muda, kondisinya saya bisa tergoda untuk masuk karena emosional dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi saya sekarang, saya tidak akan gampang menuduh orang itu sesat, terutama jika saya tidak kenal dia. Jadi hamba-hamba Tuhan yang saya ilustrasikan, saya tidak sebut nama ya, tapi saya tahu namanya siapa, mukanya juga saya tahu karena ketika saya tahu ribut-ribut soal orang ini, saya cari tahu di YouTube, ya akhirnya ketemu videonya, tapi saya nggak kenal dia. Dan dari videonya, saya ada indikasi, ya roh saya ketika lihat satu pengajaran videonya ini sepakat dengan sinode yang menuduh dia dan mengeluarkan dia ini. Ya. Tapi sekali lagi saya tidak akan berani. Kalau sinode kan itu ranah mereka ya, mereka sebagai wujud tanggung jawab untuk mengembalakan domba-domba di sinode mereka supaya tidak tersesatkan. Ketika sudah ditegur mungkin oleh mereka, hamba Tuhan ini nggak mau dengar, nggak mau berubah, akhirnya diambil tindakan seperti itu. Cuma kalau saya tidak bisa menuduh orang itu sesat hanya dari 1-2 ajarannya. Makanya saya tidak berani mengatakan siapapun sesat, apalagi kalau saya tidak kenal secara pribadi gitu. Ya. Jadi saya nggak pernah brainstorming, saya nggak pernah diskusi satu meja dengan dia, terus hanya dari satu pengajaran, tanpa saya memperhatikan latar belakang kenapa dia khotbah model begitu, terus saya menuduhnya dia sesat. Saya nggak berani. Kenapa? Karena saya juga tidak mau, jujur saja, ada orang gampang mencap saya sesat hanya dari satu video saya. Dan jujur Bu, itu banyak banget orang, yang tidak sebanyak pendeta-pendeta yang top itu, tapi ada aja yang kalau kita lihat kolom komentar bilang saya sesat lah, saya ini orang nggak bener lah, nabi palsu. Mereka tidak kenal saya nggak kenal mereka. Mereka mungkin baru nonton video saya satu itu, terutama ketika kemarin ribut-ribut soal Adam yang lain itu. Ya. Terus mereka berkata saya nggak suka deh gitu kan. Dan Alkitab saya mengatakan kalau kau tidak ingin diperlakukan orang lain seperti itu, maka jangan perlakukan orang lain seperti itu. Maka saya akhirnya ambil sikap, oke Tuhan, gue nggak mau dianggap sesat dengan mudah oleh orang lain, saya juga nggak akan mensesatkan orang. Tapi beda ketika saya berkata dalam poin kedua Ibu tadi. Kalau Ibu Grace misalnya bergereja saat ini, terus Ibu Grace merasa pendetamu itu nggak benar. Karena Ibu Grace kan kenal dia kan. Apa yang diomongin di gereja, di mimbar itu dalam mimbar, dalam ibadah, terus Ibu lihat dalam keseharian, karena Ibu di gereja yang sama. Kok beda langit dan bumi? Omongan sama tindakan beda. Keluarganya berantakan. Pendeta ini gampang main perempuan. Pendeta ini keuangan gerejanya tidak dikelola dengan baik. Ibu Grace tahu kan. Karena Bu Grace jemaat di situ. Nah, kalau konsepnya atau bentuknya seperti itu, ya Bu Grace wajib bagi saya bertanya kepada Tuhan, apakah Bu Grace benar cocok ada di gereja yang model begitu? Dan kalau kau terus nggak damai sejahtera, bagi saya ya harus mengambil sikap keluar, ya. Karena yang menilai kan ibu yang paling tahu. Nah, kalau saya, Ibu Grace tanya sama saya, Pak Seno gimana pandangan Pak Seno? Kalau saya keluar karena pendeta saya begini. Nah, biasanya cenderungnya pendeta, oke Bu Grace keluar aja, pindah sama gereja saya aja. Tapi kalau saya enggak gitu ya, Bu Grace yang paling tahu loh. Bu Grace gerejanya apa? Mungkin kalau Bu Grace bergereja yang seperti saya tahu gereja besar itu saya tahu, tapi kan saya detailnya, dalamnya kan saya orang luar gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang Bu Grace harus bagaimana. Yang paling bisa mengambil keputusan adalah Bu Grace. Tapi kalau Bu Grace sangat yakin kok berada di sebuah kapal yang nantinya pasti karam, pasti tenggelam di tengah samudra. Kan konyol kalau ada getek di pinggir sana, terus Ibu Grace nggak, tolong, saya pindah ke getek aja dong. Mendingan kan begitu, daripada nanti tetap berada di kapal yang besar itu, dan Bu Grace sudah tahu secara intuisi, ini akan karam. Kan begitu, Bu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau saudara merasa bahwa gerejamu, pendetamu, mungkin itu saya, membawa saudara ke dalam kesesatan,
Bagi saya, bodoh kalau saudara terus bersama dengan saya dan bersama dengan The Way. Gitu, Bu. Semoga paham, Ibu. Oke. Terima kasih. Oke? Makasih Bu Grace. Masih ada Oke, yang mau lanjut? Monggo. Saya mau nanya satu lagi, Pak. Silakan Pak Kolon. Oke, saya sih atas jawaban Bapak atas pertanyaan saya yang pertama, saya sih setuju ya Pak ya, dalam pengertiannya kita itu kan ya kalau bertafsir antara satu dengan yang lain pasti berbeda. Yang menghadapi jangan frontal, itu benar. Tapi kan kalau kita lihat Pak, dalam Injil itu kan ada yang namanya kebenaran mungkin yang prinsip ada ataupun mungkin yang tidak. Mungkin yang tidak perlu kita argumenkan secara lebih mendalam itu kayak seperti makanan halal dan non halal. Itu kan nggak mempengaruhi keselamatan kita ya kan. Nah, tapi bagaimana kalau kayak seperti perceraian tadi, Pak? Kalau perceraian itu kan kalau kita nggak sikapi dengan benar, itu kan sebenarnya melanggar firman Tuhan dan kalau kita lakukan ya sudah melakukan dosa juga gitu loh, Pak. Apakah sedangkan yang kita tahu bahwa dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan bahwa kalau kita tahu seorang tahu bahwa ia harus berbuat baik, dalam hal ini berbuat baik sih ya. Cuma kalau saya bilang kalau kita tahu kebenaran, tetapi ia tidak melakukannya, ya sama juga berdosa. Nah, bagaimana Pak kalau andai kata kita kan saat ini kan zamannya bersosmed ya Pak ya, bersosial media, kita melihat kebetulan ada orang yang di rekan kita ataupun orang yang tidak kita kenal, dia berkoar di wall-nya dia mengenai perceraian itu disahkan. Sedangkan kita tahu apa yang kita yakinin itu ini tidak bertentangan dengan kebenaran firman. Bisa nggak sih kita ikut masuk ke dalam mengomentari untuk apa ya berkata untuk kebenarannya gitu loh Pak, sesuai dengan apa yang kita yakini walaupun kita tidak maksa. Itu sih Pak. Ya, soal boleh apa tidak itu pilihan pribadi ya Pak. Coba kalau Bapak tanya sikap saya lebih melihat kalau saya komenin orang langsung di kolom komentar dan bisa dibaca oleh banyak orang yang mengikuti sosial media dia, itu akan menjadi lebih chaos, lebih malah membuat blunder dan malah jadi batu sandungan. Karena nanti orang yang tidak seiman, yang kebetulan temannya dia, melihat tektokan saya dengan temannya ini, bahkan akan berpikir, loh kok orang Kristen berdebat kayak begini ya? Nadanya kalau di kalimat-kalimat di kolom komentar itu kan bisa dipahami berbeda gitu ya. Kok seolah-olah keras ya? Ya, kok malah saling jatuh-jatuhkan ya? Kok malah memakai ayat-ayat yang dikatakan kebenaran? Mereka saling bermusuhan, paling berdebat, pengen menangnya sendiri. Itu jelas nggak jadi berkat. Jadi kalau saya ya mengambil sikap, iya Pak, saya kalau kenal orang, terutama orang itu saya tahu kapasitas dia ya pemimpin lah gitu ya, atau pendeta lah, atau gembala. Dan saya cukup kenal dengan dia. Jika saya lihat di sosial media atau di Instagramnya dia buat sesuatu yang jadi heboh dan saya tidak sependapat dengan dia, saya akan direct DM dia Pak. Saya akan ke messengernya dia. Kalau saya punya WhatsApp-nya dia, saya akan japri dia. Bro, apa kabar gitu ya? Itu lo bikin apa tuh heboh tuh status di Facebook lo, rame bener. Emang pendapat lo gitu? Saya akan coba bicara secara hati ke hati. Paling tidak kalau saya berdebat dengan dia secara keras, itu hanya konsumsi saya dengan dia. Andai kata pun akhirnya nanti saling melukai, itu pun hanya berdampak pada saya dan dia dan bukan kepada orang banyak. Itu yang saya ambil, Pak. Tapi itu pun jarang karena saya akan menegur dia kalau memang saya kenal banget dia. Kalau saya nggak kenal, ya adalah pendeta top gitu ya, bikin status di Facebook gitu ya. Pendeta top itu maksudnya di sosial media jelas subscribernya dia lebih banyak daripada kita, videonya dia lebih banyak. Saya kenal dalam artian pernah salaman, pernah dalam satu ruangan, pernah dikenalin orang, tapi nggak seperti saya kayak Pak Lesmana gitu ya, nggak pernah ngobrol, nggak pernah. Jadi bagi saya ya apalah urgensinya, dia kenal gue, dia inget gue aja belum tentu, jadi ya saya abaikan saja. Tapi kalau dekat biasanya akan saya hubungi direct Pak. Itu kalau Bapak mau mengambil sikap berdebat atau mendebat dia secara umum dengan maksud supaya kebenaran versi Bapak juga disampaikan, ya monggo, nggak ada salahnya juga. Kalau kau lakukan dengan yakin, ya silakan. Tapi kalau saya
Saya tidak dalam ranah itu. Karena jujur saya juga tidak suka kalau ada orang yang berdebat dengan saya di ranah itu. Saya lebih suka orang itu japri saya, WhatsApp saya atau Messenger saya lebih senang melayani itu. Ya, karena tadi dengan begitu saya bisa panjang lebar memberikan pemahaman saya tanpa saya harus berpikir, saya harus menjaga kata-kata karena dilihat oleh orang banyak. Gitu, Pak. Oke. Yang lainnya? Oke, makasih Pak Se. Ada lagi teman-teman? Ya, salam Pak Se. Oh, silakan Pak Salam Anwar. semua. Pak Se, ini cuma tadi yang menarik itu adalah memang ada dua hal yang berpandangan bahwa di neraka itu ada yang di dalam tanda kutip mengalami keterpisahan selamanya, dan juga yang satu lagi yang dihilangkan lah gitu Mas ya. Nah, aku memang jadi ya iya maksudnya jadi berpikir juga gitu. Nah, yang aku pengen dapetin penjelasan dari Pak Se adalah yang maksud yang Pak Se bilang tadi penuh dengan kegelapan itu kan artinya, terus juga apa tadi Pak Se soal memori tadi Pak Se hilang ya, berarti kayak status quo aja gitu Pak Se ya. Maksudnya dalam satu tempat untuk selama-lamanya berdiam diri gitu Pak Se. Bisa dibilang begitu nggak sih Pak Se? Ya, maksudnya apa nih? Kalau yang mengikuti pemahaman neraka itu dihukum selama-lamanya. Iya, dan dengan Pak Se bilang juga lautan api itu metafora, bukan itu kan maksud Pak Se tadi kan, penuh kegelapan, ratapan tadi kan, atau kertak gigi. Maksudnya tadi statusnya bakal begitu terus gitu Pak Se untuk selamanya. Maksudnya keadaan biar aku juga bisa berimajinasi dengan apa yang maksudnya Pak Se sekarang ini, bahwa neraka yang maksudnya Pak Se tadi lautan api itu adalah sesuatu tempat yang gelap, di mana Nefesnya tadi juga mengalami kehilangan memori-memori, dan udah mengalami kegelapan sampai selama-lamanya gitu Pak Se. Begitu Enggak, nggak? ya. Pertama, kamu salah. Saya nggak bilang Neves itu kehilangan memori. Justru Neves itu memorinya tersimpan masih tentang ya, bagaimana dia masih hidup di dunia, keindahan dunia, dan sekarang dia berada di tempat yang terpisah jauh dari Tuhan. Jadi memori itu, meskipun memori ketika dia jadi manusia buruk, tetap akan menjadi jauh lebih indah daripada tempat dia yang disebut neraka itu. Dan itu akan membuat dia menderita. Iya, dengan kondisi seperti itu untuk selamanya gitu kan Pak Se kan? Kalau kita memang memahami dan menafsirkannya bahwa neraka itu kekal selama-lamanya. Karena kan saya bilang tadi, ada ayatnya, seperti saya pakai asumsi analogi topik yang lain lah. Soal misalnya rapture itu kapan terjadi. Ada ayat yang mengatakan dengan jelas rapture itu bisa ditafsirkan sebelum masa tribulasi. Ada yang juga yang mengakui bahwa rapture itu terjadi di tengah masa tribulasi. Ada juga yang mengatakan rapture pengangkatan itu terjadi di penghujung, di akhir tribulasi. Ketiga pandangan ini punya ayatnya masing-masing. Saya bilang tadi dalam khotbah saya soal neraka, tentang neraka itu selama-lamanya ayatnya banyak, relatif lebih banyak. Tapi ayat yang mengatakan bahwa orang atau manusia yang dilempar ke neraka itu tidak dihukum selama-lamanya, tapi akan binasa, itu pun juga ada. Jadi saudara mau menafsirkan di mana, jujur saya bilang saya tidak terlalu berani yakin mengatakan A atau B. Seperti saya berkata, saya tidak yakin sekarang rapture itu kapan. Saya percaya rapture. Saya percaya orang akan dilempar ke neraka. Tapi apakah di neraka itu binasa atau selama-lamanya, masih saya pending untuk berani mengatakan yakin, karena ada ayat-ayat yang kuat. Tapi saya di penghujung khotbah tadi saya bilang, saya condong, karena ayatnya jauh lebih banyak mengatakan bahwa orang yang di neraka itu kekal selamanya. Berarti Nefesnya itu yang punya memori indah, bahkan memori yang buruk di dunia ini pun jauh lebih indah daripada keadaannya itu akan terus dialami selama-lamanya. Seperti manusia yang dapat tubuh kebangkitan akan hidup di surga selama-lamanya, Nefes yang di neraka itu juga akan selama-lamanya. Iya, dengan kondisi tadi bukan dengan lautan api itu kan Pak Se kan, dengan Pak Se bilang itu metafora, dan kegelapan lah, lebih ke arah kegelapan yang tidak ada sama sekali ya cahaya sepersennya apa pokoknya 0, berapa, dan ya maksudnya untuk sekarang pasti condongnya itu kan, maksudnya supaya aku dapat pengertiannya bahwa selamanya mereka dengan kondisi keingatan mereka semua mengalami
kegelapan lah gitu ya Pak ya selama-lamanya. Ya, paling itu ya. Maksudnya cuman Pak berarti Ya. itu yang sekarang maksudnya tadi Minggu juga Pak sampaikan dan malam hari ini juga. Tetapi ada juga kemungkinan yang tadi Pak bilang kan, satu lagi adalah dibinasakan. Maksudnya dibinasakan ini artinya dihilangkan gitu Pak ya. Bener-bener kayak apa ya? Kayak misalnya kita nonton Endgame itu Pak ya. Ya. Yang iya maksudnya kayak langsung cair gitu, langsung Ya. hilang begitu dan seketika mungkin nefesnya pokoknya nggak ada ingatan sama sekali. Pokoknya udah kayak hilang Hilang. gitu ya. Jadi Iya, bukan iya, 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 iya. nefesnya ingatannya dihilangin, nefesnya dibinasakan, Iya, Satan iya. dibinasakan, malaikat-malaikat dibinasakan, pokok Iya. penghuni neraka itu ya binasa, Iya, hilang iya, semuanya. iya, iya. Yang tersisa hanya orang-orang yang ada di surga, makhluk rohani malaikat, dan yang ada di Yerusalem baru nanti. Iya. Oke. Tapi berarti kan ada, makanya tadi kan cuman kita masalahnya masalah pencarian aja Pak yang mana yang lebih kita percayai gitu ya, kan kayak kemarin kan pasti juga ada kasih ayat misalnya di Matius 10:28 kan, jangan takut sama yang bisa membinasakan tubuh, tapi juga takut juga dong sama yang bisa membinasakan dua-duanya gitu ya Pak, tubuh dan jiwa kan. Dan aku juga ada maksudnya ketemu juga di di Matius 1 nih Markus 1 ayat yang ke 24. Nah, itu kan waktu ada roh jahat gitu kan ngerasuk, terus orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami." Dalam tanda tanya itu Pak ya. Markus 1 ayat 24. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi di situ juga ada kata membinasakan ya Pak ya. Kalau kita lihat di Markus 1 ayat 24 artinya ya tadi pandangan itu bisa berlaku juga kan Pak ya. Iya maksudnya membinasakan benar-benar di wipe gitulah, benar-benar dihapus. Pokoknya udah kayak delete di komputer di cycle bin, habis itu di delete lagi gitu ya kayak. Jadi ya aku sih lebih related kayak gitu karena kalau enggak ya maksudnya bisa terjadi, nggak bisa dinamakan kematian kedua kan Pak ya. Maksudnya kalau kita ngerti sekarang kematian pertama kan kematian tubuh ini ya. Artinya kalaupun nanti dibilang kematian kedua ya bisa jadi related itu ya punah lagi gitu. Jadi dua kali pun dia ya bisa dua kali punah gitu. Ya udah ya sih aku jadi dapat ininya ya. Maksudnya artinya juga pasti nggak terlalu bagaimana juga kan pandangan kita. Yang penting kita tahu bahwa pandangan yang ini atau yang ini harus bisa dua-duanya dihormati lah gitu ya, bisa diterima, yang diserahkan kembali kepada kita yang mendengarkan gitu. Ya makanya aku senang maksudnya dengan Pak sekarang ini banyak hal-hal yang dibukakan ya gitu, tetapi Pak sendiri nggak terlalu ini kan memaksakan sesuatu. Ya karena ayatnya ada, Mos. Iya. Itu problemnya itu. Iya. Kayak yang soal rapture tadi, orang mau bilang rapture itu sebelum antikris muncul. Oh iya. Rapture enggak Pak, kita alami dulu penganiayaan antikris, nanti di tengah-tengah kita diangkat. Oh iya. Ayatnya ada kok. Jadi ngapain kita ribut untuk hal itu? Iya. Jadi artinya aku juga berarti kita belajar lebih ke arah menyikapi aja Pak ya. Betul. Ya maksudnya ya supaya jangan sampai tadi juga menghakimi dengan ya memang sih. Tapi apakah ada hak kita maksudnya secara ya eksklusif dengan diri kita bahwa apakah ya mungkin pasti udah mengalami juga kan tadi kan, mungkin rekan-rekan lain yang nggak tahu juga gimana untuk menjudge seseorang itu sesat atau tidak sesat, apakah itu hak kita juga Pak? Ya sesatnya apa dulu nih? Kalau hal yang primer ya misalnya dia berkata bahwa ada keselamatan lain selain korban darah Yesus, ya kita bisa keras bilang itu sesat karena Alkitab nggak mengatakan. Tapi kalau yang sekunder kayak tadi rapture, soal neraka itu kan sekunder sekali, Mos. Ya artinya maksudnya kita bisa belajar gitu, jangan sampai kecepatan lah ya untuk hal-hal yang sekunder tadi, makanya terus belajar supaya tahu mana yang primer dan mana yang sekunder. Oke, thank you Pak itu aja dulu hari ini. Thank you Pak. Oke, saya rasa sudah ya. Iya. Udah overtime juga. Makasih buat teman-teman. Ya, kita doa dulu ya. Ya, silakan Pak. Kita doa, satukan hati. Makasih Tuhan buat malam hari ini di dalam sekolah minggu dewasa JKIDW kami boleh belajar mendalami tentang api neraka.
Dan semoga lewat pembelajaran ini, pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul karena mendengarkan khotbah hari Minggu bisa terjawabkan dan membuat kami semakin firm dengan pemahaman yang benar, dan kami mau gumuli dalam Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami pribadi semua agar semakin bisa berprinsip, bisa berpendapat yang mantap tentang pemahaman kami soal api neraka ini. Terima kasih Tuhan, kami doa agar setiap kami malam hari ini tidur diberkati, sehingga bangun pagi besok dengan bugar, sehingga seluruh aktivitas sepanjang minggu ini bisa kami lewati dan do the best melakukannya seperti untuk Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Thank minggu depan you. lagi. Tuhan Thank you. berkati. Bye-bye.